Menjalankan ibadah puasa bagi anak-anak adalah momen belajar yang sangat dinantikan. Namun bagi anak dengan diabetes mellitus tipe 1 atau DMT1, menahan lapar dan haus selama belasan jam tentu punya tantangan tersendiri. Resiko seperti hipoglikemia atau gula darah drop hingga dehidrasi menjadi kekhawatiran utama orang tua. Lantas bagaimana cara agar si kecil tetap bisa berpuasa dengan aman? Yang harus dipastikan adalah kadar gula darah anak terkontrol baik. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin A1C atau HbA1c selama 3 bulan terakhir dapat menjadi panduan dalam menentukan keamanan berpuasa. Kadar HbA1c lebih dari 8 menandakan insulinnya tidak cukup baik. Kalau seperti ini berarti harus ada pengawasan ketat selama berpuasa. Selain itu, pemeriksaan kadar gula pun vital dilakukan bagi anak dan remaja yang mengidap diabetes mellitus tipe 1 pada saat puasa. Resiko hipoglikemia bisa mendatangi anak jika pemantauan gula darah tidak dilakukan secara benar dan rutin. Saat puasa, tubuh tidak mendapatkan asupan makanan sehingga metabolisme tubuh lebih banyak menggunakan cadangan energi. Pada kondisi ini, glukosa tubuh akan menurun sehingga beresiko mengalami hipoglikemia, yakni kondisi ketika kadar gula darah atau glukosa di bawah normal. Kadar gula darah yang amat rendah bisa berbahaya bagi anak. Pemeriksaan bisa dilakukan setidaknya menjelang berbuka puasa, menjelang sahur, saat tengah hari menjelang suhur, serta kapanpun ketika muncul tanda hipoglikemia. Beberapa gejala hipoglikemia pun patut diwaspadai, mulai dari berkeringat, jantung berdebar-debar, pucat, gelisah, sakit kepala, hingga mual. Kunci berikutnya adalah menjaga pola makan saat sahur dan berbuka serta pemberian insulin yang tepat. Saat sahur dan berbuka hindari makanan yang kaya karbohidrat dalam jumlah besar. Makanan dengan kandungan karbohidrat kompleks lebih lambat untuk dicerna tubuh serta relatif tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Kita perlu memastikan makanan yang dikonsumsi seimbang dan tidak terlalu manis. Pilih makanan dengan kandungan gula alami seperti buah-buahan, jus buah, atau kurma. Pemberian insulin bisa disesuaikan dengan regimen yang dibutuhkan. Dosis insulin yang diberikan dalam sehari setidaknya 75 hingga 80% dari total dosis insulin pada kondisi normal ketika tidak berpuasa. Insulin bisa diberikan 2 kali sehari. Insulin jenis kombinasi kerja pendek dan kerja menengah dapat diberikan 2/3 dari total dosis sebelum berbuka dan 1/3 dosis sebelum makan sahur. Adapun insulin dengan kerja menengah bisa diberikan 2/3 dari total dosis sebelum berbuka dan 1/3 dari total dosis sebelum sahur. Nah, jadi jangan khawatir nih bagi orang tua yang anaknya mengidap diabetes mellitus tipe 1. Anak-anak pun masih bisa berpuasa dengan aman selama dipantau dan diawasi secara ketat. Selamat menjalankan ibadah puasa.